Setelahnya, kabar tentang Won Kang mencalonkan diri di pemilihan ketua persatuan klub menyebar cepat ke seluruh perguruan Azure Dragon dalam 1 hari. Apa? Tukang owner itu? Ya, dia belum buat owner belakangan ini. Benar juga, aku juga dengar dia dengan patuh mendengarkan pelajaran belakangan ini. Dia berubah 180 derajat setelah tinggal di kediaman Guru Baik Suryong, sesuai dugaan dari Naga Azure Harmony Amanah. Benarkah desas-desus soal dia disambut menggantikan juniornya di Lembah Durjana? Ah, aku juga dengar itu. Ku dengar kau bisa melihat tulang di pahanya. Ya, hampir saja dia jadi lumpuh. Dia begitu berubahnya. Guru Baik Suryong pasti nomor 1 dalam membantu orang membuka lembaran baru. Itulah percakapan yang terjadi di kalangan para murid-murid perguruan Azure Dragon setelah melihat perubahan Won Kang yang juga menjadi calon pemilihan ketua persatuan klub. Setelah itu, Shin berpindah di kediaman Naga Putih tempat Suryong. Terlihat Won Kang sedang berada di kamarnya, telah terkulai lemah setelah menjalankan kampanyenya di perguruan. Aku bisa mati. Kampanye untuk pemilihan bukan main coy. Keluh Won Kang setelah kelelahan menjalankan aktivitasnya semasa pemilihan calon ketua persatuan klub. Terlihat juga di sana ada Suryong yang telah menghampiri Won Kang di kamarnya. Kau di sini. Jadi bagaimana? Tanya Suryong ke Won Kang. Capek dan memalukan. Tapi itu cukup terbayarkan dengan melihat ekspresinya Wojin. Jawab Won Kang sembari menyeringai. Kalau begitu berdirilah, ikut aku. Pinta Suryong ke Won Kang. Hah? Kita mau kemana kali ini? Tanya Won Kang ke gurunya itu. Kita pergi untuk merekrut ahli siasat. Jawab Suryong. Demi membuat Won Kang menjadi ketua persatuan klub, Baik Suryong berencana menggunakan segala cara dan perhitungan, meskipun itu harus bekerja sama dengan iblis. Itu menurut pemikiran Suryong. Kemudian, terlihat Suryong dan Won Kang pergi menuju ke suatu tempat. Karena aku tidak bisa selalu ada di sisimu, kita perlu seseorang ahli siasat, ucap Suryong ke Won Kang. Hah? Siapa orangnya? Tanya lagi Won Kang ke Suryong. Kau akan tahu sesampainya di sana. Aku tidak mau menemui mereka kalau bisa, tapi melihat situasinya tidak ada pilihan lain. Jawab Suryong ke Won Kang sembari terlihat ekspresi wajahnya yang sangat cemas. Apa? Ekspresinya tidak begini bahkan saat berdebat melawan Bloodhound Demon. Pikir Won Kang dalam benaknya setelah melihat ekspresi gurunya itu. Siapa sebenarnya itu? Barang bawaan apa itu? Tanya lagi Won Kang ke Suryong. Kau akan lihat, ini harga diri bekerja sama dengan iblis. Jawab Suryong ke Won Kang. Mendengar jawaban Suryong seperti itu, sontak saja Won Kang semakin bingung karenanya. Ternyata, mereka berdua mendatangi kediaman wakil ketua siswa Dang Soso. Ini bukan palsu kan? Kalau palsu, percakapan kita berakhir di sini. Ucap Dang Soso ke Suryong. Jika kau cukup ceroboh sampai bisa tertipu, aku tidak akan datang ke sini. Jawab Suryong ke Dang Soso. Melihat tingkah Dang Soso yang kesenangan setelah mengetahui keaslian barang yang dibawa Suryong ke dirinya, Won Kang pun menjadi bingung. Sementara itu ekspresi Suryong tetap masih cemas sembari memandang tingkah Dang Soso. Kemudian Dang Soso pun membuka bungkusan yang diterimanya dari Suryong. Ternyata yang ada di dalam bungkusan itu adalah selimut pribadi Suryong yang diberikannya ke Dang Soso sebagai syarat atas informasi yang akan diterima mereka dari Dang Soso. Suhunya, ini sungguhan. Kau sungguh membawakannya sesuai janji. Ucap Dang Soso ke Suryong setelah merasakan kelembutan dari selimut itu. Melihat tingkah Dang Soso seperti itu, tubuh Suryong pun menjadi bergetar karena takut. Aku merasa seperti akan mengalami penyimpangan ki karenamu. Ucap Suryong dengan nada suara yang bergetar ke Dang Soso. Menyadari akan pandangan Suryong dan Won Kang yang aneh, melihatnya, akhirnya Dang Soso pun menghentikan tingkah anehnya itu. Astaga, aku berkelakuan tidak senonoh. Aku akan melakukan sisanya di rumah. Ucap Dang Soso ke Suryong dan Won Kang di sana. Melakukan apa? Saut serempak Suryong dan Won Kang ke Dang Soso dengan ekspresi yang sangat aneh. Bagaimanapun, ini bagus karena aku sudah menerima yang dijanjikan. Aku akan membantu agar senior Won Kang bisa menang dalam pemilihan, terang Dang Soso. Mendengar akan hal itu, seketika saja Won Kang menjadi sangat kaget karenanya. Hari ini Won Kang telah merekrut otak terencer, ahli siasat dan orang mesum di perguruan Azure Dragon. Tapi tak seorang pun tahu soal pengorbanan besar gurunya.
Kalau begitu, guru, aku ingin bicara empat mata dengan senior Won Kang, ucap Dang Soso ke Suryong. Empat mata? Saud Suryong bertanya kembali ke Dang Soso. Ya, untuk bicara dari hati ke hati, jawab Dang Soso. Oke, baiklah. Won Kang, aku tunggu di luar, berbincanglah dengannya, ucap Suryong ke Won Kang sembari keluar dari ruangan itu. Setelah melihat Suryong keluar dari kamarnya Dang Soso, sejenak mereka berdua terdiam. Aku akan membantumu dari belakang, tapi jujur saja, kau hampir tidak punya kesempatan untuk menang di pemilihan, ucap Dang Soso membuka pembicaraan mereka. Apa? Perkataanmu berbeda dari yang barusan, Saud Won Kang menanggapi. Kau harus jujur mengenai kenyataan, pemilihannya tinggal 10 hari lagi, dan musuhmu adalah Bila Tajam, Seon Woo Jin. Dialah orang yang membenahi persatuan klub saat senior Paing Sayu pergi, dan dia terkenal juga, jelas Dang Soso ke Won Kang sembari meminum secangkir tehnya. Sejujurnya, aku berpikir bahwa Woo Jin akan menjadi ketua persatuan klub, dan aku ingin tahu hubungan apa yang harus kubangun dengannya sebagai OSIS, gumam juga Dang Soso di dalam benaknya. Orang seperti dia adalah satu-satunya, tapi tiba-tiba tukang onar terparah seperguruan ikut mencalonkan diri, ucap lagi Dang Soso meledek Won Kang. Kau ngajak gelut, sahut Won Kang yang kesal setelah mendengar ledekan Dang Soso. Tidak, aku hanya bilang situasinya jadi menarik, balas Dang Soso merespon kekesalan Won Kang. Jika bisa mengubah hasil pemilihan, dari sudut pandangku, kita akan mendapat rekan yang kuat untuk mencapai tujuan dari festival bela diri, lanjut pikir Dang Soso di dalam benaknya. Sebagian besar klub pendukung Woo Jin, terang Dang Soso lagi ke Won Kang. Ya, terus, sahut Won Kang. Senior Won Kang, ucap tegas Dang Soso. Ya, sahut lagi Won Kang merespon ucapan Dang Soso. Kenapa para siswa memilihmu daripada orang yang sudah terbukti seperti dia? Kalau kau memulainya hanya karena tidak bisa menahan emosimu, menyerah saja. Kau akan menghadapi segala macam penghinaan dan hal memalukan selama 10 hari. Kau akan dituduh melakukan hal yang tidak kau lakukan. Kau harus berguling-guling di lumpur. Melihat kepribadianmu, apa kau sanggup melakukan itu? Meski senior Paing Sayo juga sebagai berandal terkenal, dia punya wibawa seorang pemimpin dan seniman bela diri yang luar biasa. Apa kelebihan yang bisa kau tonjolkan senior? Jelas Dang Soso ke Won Kang dan memberikan pertanyaan ke Won Kang. Mendengar penjelasan dari Dang Soso ke dirinya, seketika saja ekspresi Won Kang seperti menahan rasa kesalnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan Dang Soso itu. Tingkah onarmu, punya kepribadian buruk, dan bela dirimu yang belum terbukti. Kisah tentang kau dipukuli oleh senior Paing Sayo itu. Lanjut ucap Dang Soso menerangkan semua keburukan tingkah Won Kang di depan Won Kang. Sontak saja, Won Kang pun menjadi sangat kesal karena hal itu. Hei, jangan main-main, bentak Won Kang ke Dang Soso. Entah kenapa kau mencoba membuatku kesal, tapi akan kujawab jujur. Alasannya memang karena Woo Jin membuatku kesal. Dan saat aku bicara dengan guru, entah kenapa malah membagikan jus flash flower di depan persatuan klub keesokan harinya. Aku tidak punya visi misi, bahkan aku tidak tahu persatuan klub itu ngapain saja. Janji yang kuberi ditulis oleh guru. Hal-hal seperti ini tidak cocok dengan karakterku, ucap Won Kang ke Dang Soso dengan ekspresi kekesalannya. Melihat itu, seketika saja Dang Soso pun sangat kaget karenanya. Lantas kenapa? Sahut Dang Soso ke Won Kang. Dia bilang aku harus ikut. Kalau aku memimpin persatuan klub, keadaan akan jadi lebih mudah. Tetap saja, aku melakukan ini karena disuruh. Tujuanku adalah memenangkan turnamen Nagaponik di Festival Bela Diri Surgawi. Aku juga akan mengalahkan Paing Sayu di sana. Tapi dengan aku memenangkan Nagaponik, tidak serta-merta sekolah memenangkan Festival Bela Diri Surgawi. Kita harus melakukannya dengan baik dan menang agar aku bisa memenuhi harapan manusia itu. Jadi, aku akan menjadi ketua persatuan klub dan memimpin semuanya. Jelas Won Kang ke Dang Soso dengan ekspresi wajahnya yang sedikit agak malu-malu. Aha, jadi kau ingin jadi ketua persatuan klub untuk membantu gurumu? Sahut Dang Soso yang seketika menjadi lebih bersemangat setelah mendengar penjelasan Won Kang. Dia itu seperti penyelamat hidupku, sahut Won Kang ke Dang Soso sembari mengingat kembali saat-saat Won Kang sedang terpuruk lalu Suryong menawarkan menjadi murid langsungnya. Makanya aku akan berusaha sebaik mungkin.
karena aku ingin balas budi padanya, sekecil apapun itu. Lanjut ucap Won Kang ke Dang Soso. Sungguh murid teladan, kalau gurumu tahu, dia pasti bangga padamu. Balas Dang Soso ke Won Kang dengan sorot matanya yang sangat terpukau pada niat tulus Won Kang. Hah? Ini memalukan, jadi jangan beritahu dia. Balas juga Won Kang memberitahukan ke Dang Soso. Senior, kau lumayan lucu ya, ucap lagi Dang Soso dengan raut wajah yang berbinar-binar melihat ke Won Kang. Hei, hentikan kau bikin berinding, sahut Won Kang yang tiba-tiba agak takut melihat ekspresi Dang Soso ke dirinya. Jika bukan karena guru baik Suryong, aku sudah pasti jatuh hati padamu, terang lagi Dang Soso ke Won Kang. Apa? Ya ampun, aku berutang lagi padanya, sahut Won Kang lagi, yang seketika agak kaget setelah mendengar ucapan Dang Soso itu. Jelas dia sudah berubah dari sebelumnya, gumam Dang Soso setelah melihat dan mendengar niat sebenarnya Won Kang kala itu. Oke kalau begitu, beritahu cara menghancurkan hidung si bajigur kotor Wojin itu, ucap Won Kang ke Dang Soso, memintanya membicarakan metode mengalahkan Wojin di pemilihan ketua perkumpulan klub. Lalu malam itu Dang Soso pun menerangkan bagaimana cara agar Won Kang dapat mengalahkan Wojin dan mendapatkan simpati dari para murid agar memilihnya menjadi ketua perkumpulan klub. Ternyata sedari tadi Suryong telah mendengar pembicaraan Dang Soso dan Won Kang yang sedang bersantai di atap kediaman Dang Soso sembari melihat pemandangan langit malam. Apa kau tahu apa klub terbesar di persatuan klub? Bukankah Himpunan Penelitian Peningkatan Saber? Bukan, ada klub lain bernama Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang. Itulah bagian terakhir pembicaraan Won Kang dan Dang Soso yang juga didengar Suryong kala itu. Mendengar informasi itu, seketika saja Suryong pun tersenyum. Kemudian, scene berganti keesokan harinya. Terlihat kala itu Won Kang baru saja kembali ke kediaman Naga Putih. Tenggorokanku sakit karena banyak ngomong, keluh Won Kang sembari memasuki lapangan latihan yang kala itu terlihat Sang Wong sedang melakukan latihannya. Melihat Won Kang telah kembali, Sang Wong pun menyapanya. Yo, gagak pembalas budi sudah kembali, ledek Sang Wong ke Won Kang. Mendengar itu, sontak saja Won Kang menutup mulut Sang Wong dengan ekspresi yang sangat kesal. Senior, kau sudah pastikan untuk membalas budi semuanya hari ini? Sahut juga Yomin ikut meledek Won Kang. Kudengar guru bekerja sampai larut. Apa tidak masalah kau kembali sendirian? Ucap juga Soyu yang ikut menambahkan sindirannya ke Won Kang. Beberapa saat kemudian, terlihat Won Kang agak kelelahan menghadapi kelakuan teman-temannya itu. Guru bajigur, umpat Won Kang, sembari ia mengingat lagi kejadian setelah ia dan Suryong menyelesaikan urusannya dengan Dang Soso. Malam itu ternyata Suryong mengajak Won Kang taruhan. Siapa yang terlebih dahulu sampai ke kediaman mereka? Serius? Oke, mari bertaruh, sahut Won Kang telah mendengar tantangan Suryong mengajak dirinya adu cepat. Kalau aku menang, aku akan kasih tahu semuanya percakapanmu dengan Dang Soso tadi, ucap Suryong sembari menyeringai tipis ke Won Kang. Mendengar ucapan gurunya itu, seketika saja Won Kang pun kaget. Kalau kau mencalonkan diri untuk membalas budi padaku, lanjut terang Suryong ke Won Kang dengan ekspresi seakan tidak sabar akan melakukan niatnya itu. Seketika saja Won Kang menjadi gelegapan karenanya. Guru preman itu, dia, umpat lagi Won Kang setelah mengingat kejadian sebelumnya. Won Kang, ku dengar kau akan pergi ke Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang, ucap Sang Wong ke Won Kang. Hah? Ya, oh iya, sudah waktunya, sahut Won Kang yang kesal karena kesibukannya sampai-sampai ia tidak sampai melakukan latihannya. Hati-hati di jalan. Ku dengar ketua Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang di Tani adalah cewek terimut di perguruan Azure Dragon. Lanjut ucap Sang Wong ke Won Kang, sembari terlihat juga latihan yang dilakukan Soyu. Kau anak tahun keempat, belum pernah melihatnya, sahut Won Kang ke Sang Wong. Kau seangkatan dengannya, tapi kau juga belum pernah melihatnya, balas juga Sang Wong ke Won Kang, sembari terlihat juga Yomin yang sedang melakukan latihannya bersama Soyu. Omong-omong, di mana Wiji Cheon? Tanya lagi Won Kang ke Sang Wong. Dia pergi untuk menerima pelatihan etika, tapi belum kembali, jawab Sang Wong. Di perbincangan sebelumnya, Won Kang dan Dang Soso ternyata Dang Soso juga memberikan sarannya ke Won Kang. Ketua Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang adalah senior bernama Yui, dijuluki di Tani. Kau harus menarik perhatiannya.
Jika demikian, kesempatanmu akan meningkat 40%. Jadi pastikan rekrut dia bagaimanapun caranya. Aku akan mempertemukanmu dengannya besok. Jadi pastikan bahwa Wiji Cheon. Jelas Dang Soso memberikan sarannya ke Won Kang. Wiji Cheon? Kenapa dia? Sahut Won Kang. Bertanya kembali ke Dang Soso. Senior itu bisa berbicara dengan pedang. Bukannya Wiji Cheon sama dengan dia? Jawab Dang Soso ke Won Kang. Setelahnya, Won Kang pun bersiap akan pergi dari sana. Aku pergi duluan, suruh dia langsung ke Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang. Kalau sudah kembali, ucap Won Kang memberi pesannya ke Sang Wong. Oke, hati-hati di jalan, sahut Sang Wong. Dan jangan buat masalah ya, pastikan membalas budi yang banyak juga hari ini. Sahut juga Soyu dan Yeomin meledek Won Kang. Mendengar ledekan itu, Won Kang pun menjadi kesal karenanya. Beberapa waktu kemudian, terlihat suasana di klub Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang. Kau lebih serius daripada dugaanku, tapi akan sulit bagiku untuk mendukungmu. Itu terlalu berlebihan, ucap Yoiran, sang ketua Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang yang berjuluk Ditani, ke Won Kang. Kami memilih tidak fokus pada politik dalam persatuan klub, dan aku berencana untuk memilih berdasarkan penilaian masing-masing anggota klub. Lanjut ucap Yoiran ke Won Kang, yang ternyata Won Kang sedang mencoba berbicara dengan Yoiran untuk mengambil simpatinya agar memilihnya menjadi ketua perkumpulan klub. Ini lebih sulit dari dugaanku, gumam Won Kang dalam benaknya setelah menilai situasi yang terjadi di sana. Tiba-tiba ada seseorang bawahan yang memberitahukan Yoiran ada seorang lagi tamu yang datang untuk menemuinya. Maaf, mereka tak perlu masuk. Percakapan kami baru saja selesai, sahut Yoiran ke bawahannya itu. Tapi dia Wiji Cheon, balas sang bawahan memberitahukan ke Yoiran siapa sebenarnya yang datang itu. Mendengar akan hal itu, bukan hanya Yoiran saja yang kaget, tetapi semua orang dari faksi Himpunan Penelitian Peningkatan Seni Pedang yang berada di sana pun ikut kaget karenanya. Tak lama kemudian, terlihat Wiji Cheon sudah menghadap. Maaf, aku terlambat. Senior yang kutemui di jalan ngajak ngobrol terus, sapa Wiji Cheon dengan ekspresi wajah yang sedikit agak malu-malu sembari memberikan salam hormatnya. Melihat sosok Wiji Cheon di depan wajahnya, seketika saja ekspresi Yoiran menjadi berbinar karenanya. Lalu, ia pun berjalan menghampiri Wiji Cheon, sampai-sampai Won Kang pun tak dihiraukannya lagi. Apa kau sedang dekat dengan seseorang? Ucap Yoiran ke Wiji Cheon dengan raut wajah yang mewarna.